Hyeryong bertanya HP apa ini. Ia membuka HP itu, lalu menemukan sejumlah panggilan dari Non Hyeondong. Sahyeon sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan Hyeryong. Amarahnya tidak terbendung lagi. Hyeryong mencoba menelepon nomor itu, tapi Sahyeon melarangnya. Hyeryong tetap memaksa untuk menelepon. Mereka berebut HP. Akhirnya Sahyeon berhasil merebut HP itu dan mengamankan di belakang tangannya. Hyeryong tidak percaya dengan sikap suaminya itu. Ia bertanya apakah Sahyeon berselingkuh. Tanpa menunggu jawaban Sahyeon, satu tamparan melayang di pipi Sahyeon. Haryong setuju untuk membicarakan masalah ini di rumahnya. Sahyeon membuka obrolan dengan mengatakan bahwa ia memacari seseorang. Ia minta maaf pada istrinya. Jika membunuh seseorang, apakah cukup dengan minta maaf? Tanya Hyeryong. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Sahyeon hanya menunduk dan terdiam. Hyeryong kembali bertanya, apakah suaminya berselingkuh? Terlibat hubungan fisik? Apakah sudah tidur dengannya? Sahyeon mengangguk lemah. Tentu saja jawaban itu membangkitkan amarah Hyeryong. Ia berdiri dan memukuli suaminya dengan bantal dan melanjutkan pukulan bertubi-tubi menggunakan tangannya. Hyeryong bertanya sejak kapan ia dikhianati. Sahyeon menolak untuk menjawab. Pertengkaran mereka semakin hebat. Hyeryong tidak mendapatkan jawaban apapun dari suaminya. Ia lebih memilih menjaga identitas selingkuhannya dan membiarkan Hyeryong terus meluapkan emosinya. Bahkan hidungnya terluka karena terus dipukuli. Saat itu ia memiliki kesempatan untuk menghindar dari Hyeryong. Ia bergegas ke kamar mandi dengan alasan menghentikan darah yang keluar dari hidungnya. Ia merendam ponselnya untuk menghilangkan barang bukti. Saat kembali ke ruang tamu, Hyeryong sudah pergi dari rumahnya. Sahyeon mencoba menghubungi Hyeryong untuk mengetahui ia pergi kemana, tapi tak dijawab. Ternyata Hyeryong pergi ke rumah mertuanya. Ibu Sahyeon terkejut karena menantunya datang larut malam dan menanyakan ada apa. Hyeryong menjawab ia datang sendiri tanpa Sahyeon. Orang tuanya masih penasaran dan bertanya kenapa ia mendadak datang sendiri. Padahal tadi siang Sahyeon juga berkunjung ke sini. Saat ditanya apakah sudah makan, Hyeryong menjawab bahwa Sahyeon memiliki wanita lain. Mertuanya saling bertatapan. Dia menegaskan bahwa suaminya berselingkuh. Jelas saja kedua orang tuanya terkejut dan tidak percaya. Bahkan Sahyeon telah mengakuinya, kata Hyeryong. Ayah Sahyeon marah mendengar itu dan menyuruh anaknya agar segera datang ke rumah. Ibunya menelepon Sahyeon. Sahyeon mengatakan ia mempunyai alasan. Ia juga takut dengan amarah ayahnya dan menyuruh ibunya menyembunyikan stik golfnya terlebih dahulu. Tapi ayahnya membentak hingga Sahyeon terkejut. Tidak ada alasan lagi untuk mengelak. Sembari menunggu Sahyeon, ibunya bertanya apakah Hyeryong benar-benar tidak tahu selama ini. Hyeryong mengatakan ia benar-benar tidak tahu dan tidak menyangka ia akan mengalami ini dalam hidupnya. Ibunya mencoba membela Sahyeon dengan mengatakan bahwa Sahyeon bukanlah orang seburuk itu. Mungkin saja ia terbawa suasana di bar dan membuat kesalahan. Pernyataan itu ditentang oleh ayah Sahyeon. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk itu. Jangan membuat Hyeryong salah paham dengan keluarga kita. Sesuai permintaan Sahyeon, ibu menyuruh pembantunya menyembunyikan stik golf ayahnya. Sementara di rumah Pyong, keluarga kecil itu tampak bersantai di kolam. Jia bercerita tentang temannya yang nakal di kelas. Pyong memuji Jia karena menyembunyikan nama asli temannya saat bercerita karena itu adalah cerita yang buruk. Yushin juga mengatakan bahwa Jia adalah malaikat. Ia melakukan hal yang baik dengan menjaga privasi temannya. Mereka bertiga tertawa menikmati malam. Dongmi mengeluh bahwa ia sulit tidur. Suaminya menyarankan agar menghubungi Yushin untuk main golf bareng. Karena olahraga dapat membuat tidur nyenyak. Dongmi menuruti saran suaminya. Ia menelepon Yushin. Pyong menjawab teleponnya. Mereka janjian untuk main golf esok hari. Hyeryong masih menangis bercerita bahwa ia sangat syok. Ibu Sahyeon melarang Hyeryong menceritakan ini pada keluarganya. Karena yakin ini bukan masalah besar. Baru 3 tahun kami menikah. Bagaimana bisa? Tanya Hyeryong. Ibunya terus menyemangati Hyeryong yang mengaku hatinya telah hancur berkeping-keping. Ia bertanya apakah Sahyeon dulu pernah terlibat kisah asmara yang serius. Ibunya mengatakan tidak. Karena Sahyeon fokus belajar. Tapi ayahnya mengatakan berbeda. Sahyeon dulu pernah berhubungan dengan teman kuliahnya di sekolah hukum.
Hyeryong semakin penasaran dengan kisah cinta suaminya di masa lalu. Tapi ibunya mengatakan bahwa itu cerita lama dan hubungan mereka tidak terlalu dekat. Lagi pula Sahyeon sangat bangga memiliki istri cantik dan pintar sepertimu, kata ibunya. Sahyeon tiba di rumahnya. Ia duduk dan menunduk. Ibunya bertanya apakah semua perkataan Hyeryong benar. Sahyeon hanya bisa mengatakan ya. Ayahnya langsung bangkit hendak memukulinya. Istrinya menenangkan suaminya dan menyuruh untuk mendengarkan penjelasan Sahyeon. Ibunya mencoba bertanya siapa gadis itu dan dari mana. Sahyeon mengatakan itu tidak penting. Ayahnya mengomel. Seharusnya Sahyeon sibuk dan fokus bekerja di tempat barunya. Sahyeon tetap terdiam dan tidak ingin menjelaskan apapun. Bahkan ia tak bergeming meski mereka memberikan banyak pertanyaan. Ayahnya meminta agar Sahyeon minta maaf dan membuat pernyataan tertulis. Hyeryong bertanya, bagaimana caranya ia percaya jika Sahyeon telah membohonginya. Hyeryong tampak benar-benar kecewa. Parahnya, wanita itu tahu jika Sahyeon telah menikah. Hyeryong masih berusaha untuk meminta Sahyeon menghubungi wanita itu dan mengakhiri hubungan mereka. Tapi Sahyeon tetap menolak. Hingga akhirnya Sahyeon mengatakan siap bercerai apabila itu yang diinginkan Hyeryong. Ayahnya semakin murka mendengar perkataan putranya itu. Tanpa diduga, Hyeryong mengatakan, mari bercerai. Ibu Sahyeon masih berusaha membujuk menantunya untuk tidak terburu-buru. Sahyeon berlutut meminta maaf dan mengatakan bahwa kepercayaan di antara mereka sudah hancur. Hyeryong paham maksudnya. Lalu bertanya, apakah Sahyeon mencintai wanita itu? Sahyeon mengangguk pasrah. Ayahnya kembali ingin memukuli Sahyeon dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Hyeryong berdiri dan mengatakan pembicaraan telah selesai. Tapi ibunya melarangnya untuk pergi. Ayahnya menyuruh agar Sahyeon mengakhiri hubungan itu. Tidak peduli mereka saling mencintai atau tidak. Sahyeon minta maaf dan mengatakan ia tidak bisa memutuskan hubungan itu. Hyeryong benar-benar putus asa dan memilih pergi dari situasi itu. Ibunya panik dan menyuruh Sahyeon menyusul Hyeryong. Hyeryong mengatakan ia akan mengemasi pakaiannya dan urusan lain akan diurusnya setelah dokumen selesai. Sien menjawab, sepertinya kau sudah punya tempat untuk tinggal. Hyosong menyuruhku tinggal di apartemen yang lain. Hal lain tidak ada yang berubah. Aku akan tetap mentransfer gajiku, jawab Hyeryong. Pagi hari Pyong terkejut karena Sahyeon meneleponnya. Sahyeon mengatakan kemarin malam ia dan Hyeryong bertengkar. Pagi ini Hyeryong menghilang dan ponselnya mati. Apakah Hyeryong ada menghubungi Pyong? Pyong mengatakan tidak. Pyong mencemaskan temannya. Ia bertanya apakah situasi mereka sangat buruk. Hyeryong mengunjungi dokter pengobatan tradisional. Dokter mengenali wajahnya dan bertanya apakah dia saudara Park Haegang. Hyeryong menjawab ya. Dokter tahu Haegang memiliki saudara kembar. Ia tak menyangka saudara kembarnya akan semirip itu. Dokter bertanya bagaimana kabar Haegang. Karena lama tidak berkabar. Hyeryong mengatakan Haegang telah meninggal karena kecelakaan. Dokter terkejut mendengarnya. Dokter memeriksa nadi Hyeryong dan mengatakan Hyeryong tampak sehat. Hyeryong ingin minum suplemen penguat di usianya. Dokter paham maksudnya. Lalu dokter juga menyuruh Hyeryong mengajak istrinya untuk datang. Agar bisa dibuatkan ramuan penguat untuk wanita. Hyeryong mengatakan istrinya tidak suka minum obat. Orang tua Sahyeon memiliki janji bergolf dengan temannya. Di hari yang sama, Pyong dan keluarga juga berada di tempat yang sama. Saat memasuki resto, ayah Sahyeon terkejut melihat Dongmi duduk di depannya. Ia segera menghampiri Dongmi dan bertanya apakah dia Kim Dongmi. Setelah beberapa pertanyaan spesifik, akhirnya Dongmi mengenali Moonho. Dongmi tidak percaya ia akan berjumpa dengan teman lamanya. Ia langsung mengatakan pada suaminya bahwa Moonho adalah tetangga di kampung halamannya. Suaminya langsung berdiri mengenalkan diri serta anak dan menantunya. Moonho memanggil istrinya untuk mendekat. Hyeryong bertanya di mana kopernya. Sien menjawab pertanyaan itu dengan gugup dan perasaan yang terluka. Ia melihat Hyanggi menaruh bingkisan di bawah meja, namun berpura-pura tidak melihatnya. Hyanggi melihat ayahnya membawa koper besar. Ia mengatakan ingin bicara dengan ayahnya. Hyanggi mulai mengutarakan perasaannya. Meskipun ini adalah masalah ibu dan ayahnya. Tapi ia merasa keputusan ini tidak benar. Ia dan Uram merasa terguncang saat mendengar kabar ini. Hyanggi melanjutkan.
bahwa ada banyak pasangan yang bisa bersama hingga 70 atau 80 tahun. Mungkin benar ayah dan ibunya sudah saling mengenal hampir 50 tahun. Tapi Uram masih berusia 12 tahun dan Hyanggi 20 tahun. Mereka masih perlu keluarga yang utuh untuk keseimbangan emosional mereka. Haeryun menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah. Ia tetap bertanggung jawab menafkahi mereka secara finansial hingga mereka menikah. Hyanggi menyelanya. Ku dengar ayah juga ingin bercerai secara resmi. Ia mengatakan bahwa keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Sekalipun ayahnya jatuh miskin, menganggur dan tidak memiliki apapun, Hyanggi dan Uram tidak akan meninggalkannya. Mereka rela makan bubur, karena mereka memerlukan ayah dan ibu. Hyanggi berjanji akan mengambil kerja paruh waktu sambil kuliah. Ia tidak akan mengecewakan ayahnya. Sebaliknya tolong jangan membuat Hyanggi kecewa. Alih-alih merasa kecewa, Hyanggi benar-benar merasa sakit hati dan sedih. Ia juga meminta ayahnya membayangkan perasaan ibu. Bahkan Uram tidak bisa menikmati gelato kesukaannya saat tahu ayahnya akan berpisah. Hyanggi memohon. Hyanggi mengingatkan ayahnya. Uram adalah anak laki-laki yang sulit didapatkan dulu. Saat lahir ayahnya begitu bahagia memeluk Uram. Tolong jangan lukai perasaan anak berharga ayah. Ia adalah anak bungsu yang sangat ayah inginkan. Uram menangis mendengar itu dari kamar. Hyanggi kembali memohon agar ayahnya menunda keinginannya dan menunggu Uram berusia 20 tahun. Saat itu tiba. Jika ayahnya masih ingin berpisah, mereka akan merelakan ayahnya pergi. Hyanggi yang akan bertanggung jawab terhadap ibunya hingga wafat. Sien tidak dapat menahan air matanya. Ayah tak perlu cemas dan bisa pergi meninggalkan mereka saat itu. Uram ikut bergabung dengan obrolan itu sambil menangis. Ia juga memohon agar ayahnya tidak pergi. Hidup tanpa sosok ayah adalah hal yang paling ia benci di hidupnya. Bahkan membayangkan saja ia tidak sanggup. Hyanggi menambahkan bahwa ia pernah mengatakan akan menikah suatu hari nanti. Bagaimana jika saat itu keluarganya tidak lengkap? Jika tahu ini akan terjadi di hidupnya dan jika boleh memilih, ia tidak ingin terlahir sebagai putri Haeryun. Sayangnya ia tak bisa memilih. Ia terlahir di sana karena keinginan ayah ibunya. Hyanggi meminta tanggung jawab ayahnya untuk merawatnya dan mengesampingkan keinginan pribadi ayahnya. Ayah tolong tepati janji pernikahan ayah di depan semua orang. Ini permintaanku sebagai seorang anak. Kata Hyanggi memohon. Haeryun duduk di kamarnya dengan wajah tertekan dan penuh kebimbangan. Hyanggi dan Uram memanggil ibunya. Hyanggi menyerahkan bingkisan yang sebelumnya ia sembunyikan di bawah meja. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Hyanggi dan Uram. Sien membuka bingkisan itu. Ia terharu melihat hadiah dari anak-anaknya. Satu setel baju baru yang dipilih oleh Uram. Hyanggi dan Uram meminta Sien segera mencoba bajunya. Sien mencoba baju itu dan tersenyum melihat dirinya di cermin. Sementara Uram dan Hyanggi sedang bercakap-cakap, Sien datang memperlihatkan dirinya menggunakan baju baru. Uram tampak sangat puas dan mengatakan ibunya sangat cantik. Sien ingin mengganti uang mereka. Tapi Hyanggi menolaknya. Itu adalah hadiah dan tidak terlalu mahal. Sering-seringlah memakainya. Ia juga berterima kasih karena sudah merawat Hyanggi dan Uram dengan baik. Sien sangat terharu. Ibu Sahyon tiba-tiba ingat suaminya sering mengigau dan menyebut nama Dongmi sangat cantik. Ia mulai berpikir. Selama ini ia mengira suaminya mengigau tentang anjing di rumahnya yang diberi nama Dongmi. 3 orang perempuan berkumpul sambil berbincang-bincang. Ami bertanya, apakah kau sudah menonton After Wedding? Gabin mengatakan itu film yang seru. Kalau di Amerika mudah menemui menantu yang menamparkan mertua, kata Ami. Mereka bertiga tertawa seru. Hyeon, Ge menemui Sahyon. Ia bertanya apakah suaminya benar-benar sangat ingin bercerai. Tanpa menunggu jawaban Sahyon, Hyeon melanjutkan. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tapi dengan satu syarat. Aku harus menemuinya langsung. Tidak ada yang aku harapkan. Tapi aku perlu memastikan. Kapan kau akan membawanya? Jangan cemas, aku tidak akan menjambak rambutnya. Sahyon bertanya bisakah hal lain. Hyeon menyelanya dan mengatakan tidak bisa. Ibu Sahyon bertanya dengan kesal. Apakah Dongmi cinta pertama Munho? Karena itu kau rindu tak bisa melupakannya. Hingga nama anjingmu juga Dongmi. Munho menjawab itu hanya kebetulan. Tapi istrinya tahu dia berbohong.
Istrinya terus mendesak berbagai pertanyaan. Tapi Munho mengalihkan pembicaraan. Istrinya mengatakan bahwa ayah dan anak sama saja. Ia menganggap Munho sudah berselingkuh secara emosional. Munho menolak disamakan dengan Sahyon. Dongmi datang bersama yang lain. Munho dengan ramah bercakap-cakap dengan suami Dongmi. Piyong menemui ibunya. Ia bercerita tentang Yushin. Ia mendapatkan Yushin dengan susah payah dan banyak saingan. Saat ia dilamar, ia bingung karena ia tak bisa bagaimana caranya menjadi istri atau menantu. Ia bertanya pada ibu temannya hingga ia merasa malu. Ia benar-benar ingin mendapatkan keluarga yang utuh. Piyong berterima kasih pada keluarga Yushin karena putranya yang sangat baik diizinkan menikahi wanita seperti Piyong. Piyong terus mengutarakan isi hatinya, bahwa ia bukanlah orang yang benar-benar beruntung. Karena untuk mendapatkan Yushin ia harus berusaha keras mendapatkannya. Ia percaya takdir bisa diubah, dengan usaha dan kesabaran. Selama ini ia sangat memperhatikan detail-detail kecil dalam keluarganya. Yushin beberapa kali meminta Piyong untuk berhenti bekerja dan mengurus Jia dengan baik. Tapi Piyong menolak. Meskipun ia memiliki pembantu, ia tetap mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Ia juga mengamati cara berpakaian gadis kekinian agar dia tidak seperti ibu rumah tangga yang tidak menarik. Ia selalu berdandan meskipun itu sangat melelahkan dan menyebalkan. Ibunya berterima kasih karena Piyong sudah hidup dengan baik. Piyong menjawab, tapi jika aku melihatmu bahagia dengan Jia, aku jadi berpikir seharusnya ayah juga ada di sini. Karena itu aku belum bisa melakukannya. Ibu Piyong mengingat percakapan itu, dan berkata dalam hatinya, waktuku tidak banyak lagi. Mungkin nanti saat kau mencariku, aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ibu Sahyon menemui Hyeryong. Ia masih berusaha membujuk Hyeryong agar membicarakan ini baik-baik dan tidak mengambil langkah bercerai. Tapi Hyeryong tetap pada pendiriannya. Ia merasa sakit hati karena sudah dikhianati. Ibunya menenangkan Hyeryong. Ia menyuruh Hyeryong untuk bersabar dan tenang. Jangan melakukan apapun. Kita akan pastikan Sahyon menyesal dengan perbuatannya. Jika kali ini hubungan mereka membaik, maka segeralah punya anak. Karena anak adalah jembatan menuju hubungan yang lebih baik dengan suami, kata Ibu Sahyon. Malamnya, Shin masih berharap suaminya mengubah pikirannya. Ia mengatakan bahwa ialah yang salah, karena hanya berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ia lupa bahwa ia juga harus menjadi istri yang baik. Ia selalu melakukan pekerjaan rumah tangga dengan detail. Tapi ia tak pernah memberikan kehangatan sebagai seorang pasangan. Ia selalu lelah karena seharian mengurus rumah tangga. Ia juga tidak memikirkan penampilannya. Jika ada yang ingin diubah, maka katakanlah. Shin hanya ingin keluarga yang sehat dan harmonis. Ia juga sudah melepas koyo di tangannya, agar suaminya tidak terganggu dengan bau itu. Hyeryun menanggapi dengan singkat dan menyuruh Shin segera tidur dan istirahat. Sementara Hyeryong gelisah di kamar tidurnya. Ia bangun melihat Sahyon tidur di sofa. Emosinya meninggi melihat suaminya tidur pulas. Ia mengambil mangkok dan mengisi air dari kran. Ia membawa air itu menuju sofa. Dengan wajah emosi, ia bersiap menyiram Sahyon dengan air itu.